Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang SM. Di video kali ini saya akan kembali membawakan cerita Nopeng dan Andre yang hilang di Gunung Merapi selama 7 hari pada tahun 2021. Di kisah nyata ini saya akan membawakan versinya Firman Hendrik. Baiklah, tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Firman, biasa orang memanggilku. Mungkin ceritaku hampir mirip dengan cerita yang telah usai dikisahkan oleh sahabatku Andre dan Nopeng. Namun ada beberapa histori yang terskip dan mungkin tak ada dalam kisah-kisah mereka yang lainnya, karena ini merupakan versiku sendiri. Andre memang sedikit nakal, bandel, dan terkadang sedikit keras kepala. Itu sebabnya mengapa kami sering bertengkar. Namun begitu, kami tak pernah memasukkan hal itu ke dalam hati, hanya sekedar bumbu-bumbu keakraban sebagai seorang teman dan sahabat dekat. Andre juga sangat tidak disukai di sekolah karena sering memalak atau meminta uang pada teman-teman di sekolah. Aku termasuk korbannya. Sehingga pada saat kejadian hilangnya mereka, hampir 90% siswa bersyukur dan mendoakan mereka tak diketemukan. Sungguh miris kedengarannya. Tingkah laku Andre dan Nopeng hampir mirip. Mereka berdua tak ubahnya seperti dua sejoli yang saling melengkapi. Andre si keras kepala, banyak omong, tong kosong, namun penakut. Sedangkan Nopeng lebih kalem, namun lebih pemberani. Intinya sama-sama keras kepala. Ketika hendak berangkat menuju tujuan pendakian, banyak terjadi momen-momen dimana jika kita urut dari awal merupakan pertanda bahwa akan terjadi sesuatu hal yang akan terjadi terhadap kami. Ketika hendak salat isya di Masjid Padang Panjang, kacamata Andre tertinggal di masjid. Tak pernah kami berinisiatif sehingga untuk menyelesaikan salat isya di surau itu. Kebiasaannya hanya berlalu tanpa pernah berniat berhenti. Gunung Merapi merupakan gunung yang sudah 2 kali aku daki. Namun begitu, segala tahapan tetap aku siapkan dan tetap berserah diri pada Sang Pencipta. Beda halnya dengan Andre dan Nopeng. Kali ini mereka baru pertama mendaki Sang Merapi. Untuk mendaki ke puncak Merapi ada 3 rute yang bisa digunakan, antara lain Kota Baru, Padang Bawang, dan Cimabur. Tapi kali ini kami memilih menggunakan rute Kota Baru yang dipimpin oleh Yopri. Yopri merupakan orang yang dituakan sehingga kami memanggilnya dengan panggilan Uncu. Kami memulai pendakian dari kaki gunung setelah isya dan berjalan dari perkampungan Kota Baru sekitar 1,5 jam lamanya. Jika berjalan normal dengan kecepatan 20 km per jam, kemungkinan tiba di puncak kurang lebih 4 jam. Setelah berjalan beriringan, akhirnya kami sampai di posko pertama pesanggrahan. Aku langsung menuju posko untuk melapor jumlah anggota yang akan naik, sedangkan teman yang lain duduk sambil beristirahat sejenak. Posisi awal kami pada saat itu adalah Uncu posisi depan, Nopeng di posisi kedua, Iwan di posisi ketiga, sedangkan aku di posisi urutan yang keempat dan Andre yang terakhir. Setelah pesanggrahanlah kisah-kisah mistis bermunculan. Dari sepanjang jalan setelah berlalu meninggalkan posko pertama, Andre terlihat gelisah karena mendengar suara-suara berisik, seolah memanggil bersorak-sorak. Karena itulah Andre menyuruhku bertukar posisi dengannya. Yang dari posko pertama sudah tampak tak nyaman. Arogansinya tak pernah hilang. Aku selalu jadi korban keangkuhannya saat itu. Benar sekali, aku memang bisa melihat apa yang dirasakan Andre saat itu. Karena keahlian ini aku sering dijuluki dukun, punya ilmu dan lainnya oleh mereka, karena bisa melihat makhluk halus yang ada di sekitar manusia.
Ada sebuah tempat di sepanjang perjalanan yang kami lalui. Itu seperti tempat yang aneh. Selama aku mendaki di Merapi, ini kali pertama aku melihat tempat itu. Sebuah jalur seperti gerbang dengan rimbunnya ranting-ranting yang menjulur, melingkar seperti pohon bambu. Indah sekali. Apa itu, Andre? Aku mencoba mengajak Andre melihat yang terlihat olehku. Gila kau, Man. Jangan bercanda aja kau, Man. Andre menjawab sambil tertunduk tak menoleh sedikit pun. Sebenarnya aku tahu dia takut. Dia mungkin berpikir aku melihat makhluk aneh saat itu. Padahal aku hanya berbagi penasaran terhadap gapura yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan itu. Sepanjang jalan pendakian, Andre tak henti-hentinya bertengkar denganku sampai adu mulut. Sangat banyak hal-hal mistik yang aku temui, namun aku tak mau memberitahu mereka. Ini merupakan kode etik. Jika kita melihat, mencium bau-bauan, atau mendengar sesuatu hal yang aneh, tak boleh diucapkan pada saat yang bersamaan. Sepasang bola mata sebesar kepalan tangan orang dewasa juga turut mengikuti kami sepanjang perjalanan. Entah apa yang aku lihat bersama Andre. Bola mata berwarna hijau terang seperti membayangi bersebelahan dengan jalan yang kami lalui. Kau lihat gak tadi, Andre? Lihat, Man. Tapi kalau itu macan kok matanya sebesar itu, Man? Andre bertanya kembali padaku. Ya sudahlah, Andre, lanjut saja. Aku mengakhiri perdebatan kami berdua. Sungguh banyak godaan demi godaan yang kami rasakan. Tapi entah mengapa hal ini hanya berdua yang merasakan. Suara geraman seperti harimau, tapi suara itu beriringan seperti jangkrik. Bedanya itu bukan jangkrik, melainkan suara makhluk yang aku yakin bukan hewan. Jam 11:14 waktu Indonesia Barat malam, kami sampai di posko kedua, Parak Batuang, atau orang biasa menyebutnya 1750 karena memiliki ketinggian 1750 mdpl. Istirahat sejenak sambil mengisi air di sungai yang tak jauh dari posko. Kebetulan aku adalah seksi logistik saat itu. Setelah beristirahat memulihkan tenaga, kami melanjutkan menuju batas vegetasi Cadas. Dari Cadas menuju puncak Merapi hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam, sehingga kami memutuskan untuk berhenti lagi di Cadas tersebut. Sambil menikmati sunrise pagi, memasak air, ngopi, dan memandang keindahan alam dari bibir puncak. Ambil air, Andre. Aku menyuruh Andre untuk berganti mengambil air di telaga dekat Cadas tersebut. Malas aku, Man, kau aja lah. Andre membantah dan tak mau pergi. Sambil mencampakkan galon kosong, ia membentakku. Kaulah yang ambil, Man. Kau isi galon ini sampai penuh. Perang mulut pun kembali dimulai. Andre si keras kepala itu pun tak mau mengalah. Akhirnya Uncu yang dituakan pun menyuruhku untuk mengambil air. Uncu saat itu juga bertengkar dengan Andre karena sikapnya yang kurang terpuji. Sampai mereka saling mencampakkan periuk, piring, dan beberapa gelas plastik dari perlengkapan kami. Uncu menyuruh Iwan untuk ikut bersamaku mengambil air. Untung saja Iwan ikut, karena awalnya Iwan hendak ikut bersama Andre dan Nopeng menuju ke puncak. Sambil mengosongkan tas, Andre bergegas mengisi logistiknya untuk naik ke atas. Aqua yang berisi air, 2 saset extra jos, bawang putih, dan cabai yang tak sengaja terbawa dalam tas, dan beberapa rokok kretek. Setelah itu kami kembali mengambil air. Andre dan Nopeng masih terlihat dari jarak pandangku. Uncu, kenapa mereka dibiarkan ke atas, Cu? Mereka kan perdana, Cu, belum tahu jalan di atas. Aku bertanya kepada Uncu dengan nada penasaran. Biarkan aja lah, Man, suka-suka mereka berdua.
Udah besar mereka itu. Tadi kularang gak mau mereka, Man. Katanya kalau gak tahu jalan ya bisa ikut turun sama pendaki lain. Sambil berteriak aku bersorak pada Andre. Woi, kalau setengah jam kalian gak balik, kami susul ke atas ya. Andre pun menjawab sambil berlalu. Ya oke. Setelah mereka jauh dan tak terlihat dari jarak pandangku, seketika itu kabut turun. Biasanya kabut seperti itu hanya berlangsung setengah jam atau paling lama 1 jam. Namun sampai 3 jam kabut ini tak juga menghilang. Sejujurnya aku sudah sangat gelisah. Setiap pendaki yang turun kami selalu bertanya, Pak, ada yang lihat teman kami 2 orang di atas, Pak. Pakai celana pendek, baju lengan buntung. Dan mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Gak ada, Pak. Kami gak melihat. Sampai mendekati pukul setengah 6 sore, mereka juga belum turun. Karena penasaran, kami segera bergegas menyusul mereka ke puncak Merapi. Tiba di puncak Merapi, terlihat tak banyak rombongan tersisa. Hanya ada 1 kelompok saja. Pak, apa ada yang lihat teman kami, Pak? Celana pendek, baju lengan buntung 2 orang. Oh, nggak ada, Pak. Dari tadi juga hanya kami saja yang tersisa di sini. Akhirnya kami kembali ke Cadas dan mendirikan tenda. Karena hari mulai gelap, kami takut turun ke Parak Batuang, posko kedua. Kami masih berharap mereka turun ke bawah dan bertemu mereka, hingga kami bergantian menjaga di pinggir jalan agar para pendaki yang lewat gampang terpantau. Hingga pendaki yang bertemu di puncak tadi turun, Andre dan Nopeng juga belum terlihat dari pandangan kami. Tanda-tanda mereka akan kembali juga belum ada. Namun kami masih sangat berharap mereka balik ke Cadas. Cadas bukan lokasi tempat pendaki mendirikan tenda, karena anginnya lumayan kencang dan bisa menghancurkan tenda sekelas tenda A. Kami membawa tenda pramuka, sehingga lumayan bisa bertahan saat itu. Sampai tengah malam, mereka juga belum kembali. Akhirnya kami terduduk dan menenangkan diri sejenak sambil membahas alasan-alasan serta kemungkinan yang terjadi. Kami belum berpikir bahwa mereka hilang, karena kami tahu siapa mereka. Paling juga mereka kesal, kemudian pulang lebih dulu bersama rombongan lain. Itu yang ada di benak kami. Paling juga mereka pulang, Cuk. Soalnya kan lagi ada acara KPA, keluarga pecinta alam, di Malibu. Mereka paling sudah turun duluan, Cuk. Betul juga, Man. Bisa jadi mereka kesal juga sama aku. Soalnya sebelum naik ke atas tadi, aku sempat kesal sama dia. Hampir setengah jam kami diam-diaman. Uncu menjelaskan kepadaku. Akhirnya kami memutuskan untuk turun ke bawah pagi harinya. Setelah di kaki pegunungan di daerah Malibu, lokasi acara yang dimaksud, kami mencari Andre dan Nopeng. Bro, ada yang melihat Andre dan Nopeng? Kami berseru di kerumunan yang hampir selesai itu. Gak ada, bro. Gak ada kelihatan dari kemarin. Emangnya kenapa, bro? Mereka bertanya kembali kepada kami. Oh, gak apa-apa. Oke, bro, terima kasih. Jantung yang sudah mulai berirama tak tentu, perasaan juga sudah mulai was-was. Kami sudah mulai berprasangka yang aneh-aneh terhadap Andre dan Nopeng. Lalu kami balik menuju Padang dan langsung bertemu orang tua Nopeng. Pak, Bu, Nopeng ada? Kami bertanya kepada orang tuanya dengan nada yang penasaran. Loh, belum pulang? Ada apa ya, Nak? Oh, gak apa-apa, Bu. Terima kasih ya. Mendengar Nopeng juga tak ada di rumah, kami pun bergegas menuju polsek untuk melaporkan bahwa kedua teman kami hilang. Kami belum bertemu orang tua Andre karena rumah dalam keadaan kosong. Lapor, Pak. Kami mau buat laporan.
teman kami hilang di Gunung Merapi. Kami datang dan langsung menghadap mereka dengan wajah yang sangat ketakutan. Hah? Kan kurang ajar kalian, anak sekolah. Anak sekolah macam apa kalian? Giliran hilang melapor. Waktu mendaki tak ada mulut kalian ngomong sedikit pun. Di mana kalian tinggal? Siapa nama bapak ibu kalian? Berapa pula biaya untuk mencari ke sana? Besar biaya mencari orang hilang itu. Pak polisi marah besar saat itu. Setelah kami diinterogasi sebentar, akhirnya kami bersama beberapa orang polisi segera bergegas ke posko 1 Pasanggerahan. Dan kami melapor pada tim SAR bahwa ada 2 orang teman kami yang hilang. Langsung saja kepala tim SAR memarahi kami. Kalian harusnya kalau sudah tahu temannya nggak ketemu setengah hari lah harusnya langsung melapor. Setelah kepala dari tim SAR memarahi kami bertiga dipisah berjauhan dan mengisi beberapa pertanyaan serta kronologi hilangnya kedua teman kami tersebut. Aku, Uncu, dan Iwan mengisi jawaban dan sedikit cerita dalam selembar kertas yang diberikan. Tak ada satupun kronologis yang kami isi memiliki alur yang sama. Wajar saja, karena kami memiliki versi yang sangat berbeda. Polisi yang didampingi tim SAR tiba-tiba mengkerutkan dahi ketika membaca tulisan dari kami bertiga, dan sesekali mengarahkan wajah ke hadapan kami. Kami sempat penasaran juga, dan setelah kami ketahui bahwa kronologi yang kami bertiga tulis berbeda-beda, ada kondisi di mana pihak kepolisian menaruh curiga pada kami dengan indikasi bahwa kami sengaja membunuh Andre dan Nopeng. Alasannya karena di antara kami ada yang sempat berantem besar-besaran sebelum Andre dan Nopeng naik ke puncak. Kalian bertiga tunggu di sini, jangan ada yang pergi. Kalau sampai kedua teman kalian gak ketemu, kalian bertiga tersangkanya, bentak polisi pada kami. Saat itu juga tim langsung dikerahkan di bawah naungan Sekber Sekretariat Bersama. Ada terdiri beberapa organisasi yang standby saat itu: SAR, Mapala, dan KPA. Mereka membentuk jadi tim Seru 1, Seru 2, dan Seru 3. Setiap seru dibagi menjadi 3 kelompok unit. Kami tidak diberi kesempatan dalam pencarian tersebut karena terasing terdakwa korban analisa nyasar secara spontan dilontarkan mereka. Hanya dipersilahkan menunggu di posko dan tak diperhatikan sedikit pun. Sambil menunggu pihak kepolisian yang selalu mengancam dan menginterogasi kami, satu persatu tak bosan-bosannya menuduh kami telah membunuh Andre dan Nopeng. Awas kalian, kalau sampai mereka diketemukan mayatnya, kalianlah tersangkanya. Ingat itu. Pada saat lain kesempatan polisi mendatangiku dan lagi-lagi mengancam dengan tuduhan yang sama. Sambil mendobrak meja dan mengempaskannya, revolver tak berpeluru di atas meja. Brak! Senjata api yang mendarat di meja dengan ukuran sedang itu hampir membuat jantungku copot. Ada masalah apa kalian? Hah? Polisi bertanya padaku dengan wajah sangar. Pak, kami gak ada masalah apa-apa, Pak. Andre itu memang belum kembali setelah aku mengambil air ke sungai. Awalnya dia cuma sebentar, Pak. Tapi setelah kabut, mereka gak turun juga, Pak. Kami bukan pembunuh, Pak. Aku memberanikan dan bisa mempertanggungjawabkan perkataanku. Alah, alasan aja kau. Kata temenmu tadi, kalian habis berantem di atas. Jangan kau bohongi aku. Dalam hati, ya Tuhan, yang berantem siapa? Sampai usai ditanya-tanya oleh polisi secara bergantian, akhirnya tim Seru 1 turun dan langsung disambung oleh tim Seru 2. Namun hasilnya nihil. Andre dan Nopeng tidak diketemukan, dan jikalau mati jasadnya juga belum berhasil dijumpai.
pencarian di hari yang kedua. Selanjutnya pencarian hari yang kedua masih dilakukan oleh Serut 2 masih berlangsung. Kami dipersilahkan pulang dahulu ke Padang secara bergantian. Hari pertama Uncu, hari kedua giliran aku yang pulang. Sepanjang perjalanan aku masih dihantui rasa bersalah atas musibah ini. Karena aku sempat berkata dengan Uncu bahwa mereka berdua tak tahu medan Merapi, karena baru pertama kali akan mereka menjelajahi hingga puncak. Sesampai di rumah terjadilah konflik antara aku dengan orang tuaku. Ayah dari dulu tak pernah setuju aku ikut organisasi dan kegiatan-kegiatan pendakian. Beliau sangat murka dan marah waktu aku membangkang padanya, hingga beliau memarahiku habis-habisan atas peristiwa hilangnya 2 orang temanku. Makanya kau gak pernah dengar omonganku kan, Man? Sekarang kau lihat, itulah resikonya. Kau urus sendiri, itu masalahmu. Kau sudah besar, harus bisa bertanggung jawab lah kau sekarang. Ayah gak mau ikut campur, urus sendiri. Berjam-jam aku kena ceramah oleh orang tuaku, hingga pada akhirnya beliau luluh dengan melihat kondisiku yang saat itu sangat memprihatinkan, kumuh, ada beberapa luka dan terlihat sangat kurus, tak terawat karena banyak pikiran. Sebagai informasi, ayahku adalah seorang yang memiliki keahlian gaib. Kabarnya beliau memiliki beberapa pendamping atau makhluk halus yang setia menjaganya. Memang dari keturunan ayah masih banyak terdapat beberapa garis keturunannya yang masih memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Tapi saat itu aku tak terlalu percaya hal konyol seperti itu. Namun dengan kondisi seperti ini, aku mau tak mau tetap meminta bantuannya untuk mengetahui keberadaan Andre Danopeng. Karena dulu ada sebuah kejadian yang pernah dialami oleh teman dari saudara laki-lakiku. Dulu pernah ada peristiwa di mana kakakku dan rekan-rekannya melakukan camp di salah satu danau tengah hutan di daerah yang aku tak ingat namanya. Saat itu mereka mandi di danau tersebut hingga menjelang maghrib, dan tak tahu mengapa salah seorang temannya tiba-tiba tenggelam dan hilang di danau tersebut. Aneh bukan? Danau yang kedalamannya hanya sebatas dada bisa menenggelamkan orang. 1 minggu proses pencarian di danau tersebut, jasad teman kakakku juga belum ditemukan. Hingga pada suatu ketika kakak melapor ke ayah untuk membantu proses pencarian dan petunjuk keberadaan jasadnya. Sungguh sangat mustahil keesokan harinya mayat itu tiba-tiba mengapung di atas permukaan. Pencarian hampir terus dilakukan dengan menelusuri tiap-tiap sudut dari kaki hingga puncak Merapi. Semakin hari semakin berkurang tenaga peserta yang membantu dalam proses pencariannya. Mereka tak dinyatakan hilang dan mungkin sudah dinyatakan tak bernyawa, sehingga target utamanya adalah hanya mencari jasad mereka berdua saja. Ini merupakan hari keempat pencarian berlangsung. Belum juga ditemukan sedikit tanda keberadaan mereka. Merapi memang mempunyai sejuta misteri di dalamnya. Sungguh hal ini membuat kami berpikir keras untuk memutar otak dan sangat menguras tenaga. Karena dalam berbagai perdebatan ketika pencarian, sangat banyak asumsi-asumsi yang timbul dari beberapa pemikiran. Jika mereka mati, pasti mayatnya diketemukan. Jika mereka hidup, apakah bisa mereka bertahan selama beberapa hari ini tanpa perlengkapan dan logistik makanan? Hanya dengan menggunakan baju tanpa lengan dengan celana pendek, merasakan dinginnya udara di ketinggian yang mungkin tak mau dihuni primata hutan. Pertanyaan-pertanyaan ini selalu berbanding terbalik. Di satu sisi kami menganggap mereka sudah tiada, namun jasadnya saja tak diketemukan. Di satu sisi, jika mereka hidup, bagaimana mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Tuhan memang punya rencana besar. Tak suatu pun di antara kita yang mampu menebak
setiap teka-teki yang tersedia di muka bumi ini. Hari ini aku berencana kembali ke Padang untuk bergantian dengan temanku yang lain, sehingga dalam pencarian ini aku sudah 2 kali pulang ke rumah untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Jadi di hari pertama aku ke Merapi, hari kedua pulang, hari ketiga balik ke Merapi lagi, dan di hari keempat kembali ke Padang. Rencananya besok aku akan kembali ke Merapi setelah usai mengisi tenaga. Aku sungguh sangat lelah saat itu. Makan tak teratur, kurang tidur, mandi pun bisa dihitung. Aku bisa merasakan keadaan mereka di sana, tersesat di rimbunnya hutan, tanpa makan, tanpa minum sewajarnya, tanpa alas kaki, tanpa kain penghangat tubuh yang layak, tanpa arah, tanpa tahu pasti di mana langkah mereka akan berakhir. Aku sampai di rumah dengan langkah gontai, murung bagai kucing terkena air. Ayah yang saat itu sedang duduk bersila di ruang tamu. Saat aku melangkahkan kaki pertama di depan pintu, ayah langsung berkata padaku, "Man, baa kawan ang, lah basobok man." Atau dalam bahasa Indonesianya, "Man, bagaimana kawanmu? Sudah bertemu man?" Saat itu ayah berbicara sambil tunduk dan menutup mata dengan nada suara yang datar. Sangat berbeda saat itu, gerak-gerik ayah sangat berbeda. Namun tanpa rasa curiga aku menjawab pertanyaannya tersebut dengan lambat. "Alun lah ya? Belum lagi ya? Man, ang jan cameh lo. Kawan ang lain ndak bado. Lado maknan menuntun orang tuh jalan kapulang. Man, kau jangan cemas pula. Kawan kau iya tidak apa-apa. Sudah ada yang menuntun orang itu jalan pulang." Mendengar ayah berbicara seperti itu sempat membuat keningku berkerut, bingung. Apakah ada hubungannya dengan makhluk-makhluk yang acap kali bertemu dengan beberapa relawan pendaki termasuk aku? Jawabannya iya. Aku pun lalu duduk dengan semangat di sebelah ayahku dan mendengarkan penjelasannya. Dulu aku sudah pernah katakan bahwa hal konyol seperti ini tak pernah masuk dalam logikaku. Banyak hal gaib yang berkeliaran di sekitarku, namun aku tak pernah ngeh ataupun menyadarinya. Ayah memang memiliki pengikut, pendamping, atau makhluk tak kasat mata yang setia menjaganya. Ini bukan sengaja. Makhluk ini ada sejak dulu, dari kakek-kakek buyutmu dulu, kata ayah. Mereka sama seperti kita. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang taat, dan ada pula yang jahil. Sama persis seperti kita. Bedanya mereka tak bisa dilihat semua orang. Namun makhluk gaib ini juga ada yang tidak bisa melihat kita. Hanya makhluk yang memiliki derajat dan kekuatan tinggi yang bisa melihat manusia, bahkan mampu menyerupai manusia. Wah ang man, samo ang ado cek, tapi ang ndak pernah tahu do. Ang tahu ma ayah kerjaan, rajin salat mengaji supaya ndak menjauhnyo. Kau ingat man, sama kau ada satu, tapi kau gak pernah tahu. Kau itu bandel, ayah bilang. Rajin kau salat, mengaji, supaya gak menjauh dia. Menangi kakek ang tuh mencaliak ang jauh dari agamamu. Menangis kakek kau itu melihat kau jauh dari agama. Mendengar ayah berbicara seperti itu, aku lalu terdiam, berpikir dan merasakan bahwa yang terkadang kulihat, kudengar itu bukan kebetulan. Lantas kawan-kawanku juga sering melihat aku berjalan berdua, padahal aku berjalan sendiri. Ada orang pintar yang pernah bilang bahwa aku ada yang selalu mengikuti. Tapi awalnya aku tak percaya.
Setelah ayah menjelaskan asal muasal garis keturunan orang tuaku terdahulu, barulah saat itu aku mulai yakin bahwa hal-hal yang gaib itu memang benar-benar ada. Sumatera Barat sungguh sangat sering dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Terlihat konyol dan terdengar sedikit berlebihan, bukan? Namun hal-hal inilah yang mungkin kurasakan dan mungkin tak semua orang bisa merasakannya. Diikuti oleh makhluk yang tak pernah terfikir dalam benak kita bentuk dan rupanya. Sulit untuk menafsirkan dengan akal dan pikiran. Dunia sudah modern seperti ini masih percaya hal begituan? Tahayul. Kalimat itu mungkin akan keluar dari mulut sebagian orang. Makhluk hitam besar yang pertama kali kulihat oleh Andre dan makhluk yang sering mengikutiku seperti yang disampaikan ayahku. Dari awal memang makhluk tersebut sudah banyak memberi isyarat kepada aku dan Andre. Bola mata bercahaya yang selalu mengikutiku, suara geraman seperti binatang buas, itu adalah isyarat yang artinya mungkin menyuruh kami untuk tidak melanjutkan perjalanan karena ada sesuatu hal. Lalu aku bertanya kembali kepada ayahku, maksudnya hal apa ya? Sambil membuka mata, ayah menjelaskan seperti ini. Gunung itu, terutama hutan, adalah sarang dan tempat berkumpulnya para makhluk. Makhluk halus dari berbagai jenis, derajat, dan sifatnya. Mereka sama seperti kita, memiliki pemimpin. Ada salah satu yang paling ditakuti, disegani, atau dihormati. Untuk bisa berjalan mulus ketika masuk ke dalam hutan, sama halnya dengan bertamu. Anggap saja mereka yang punya rumah dan kita tamunya. Gak bisa seenaknya, man. Mereka bisa marah. Mereka bisa membuatmu berputar-putar tak tentu arah. Bahkan mereka bisa membuatmu tak bisa kembali pulang. Ingat itu. Jadi hormati mereka. Jangan macam-macam. Tak boleh berkata kasar. Tak boleh berkata corok. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu di sana, kecuali jika kita sangat-sangat butuh dan telah meminta izin dengan isyarat seperti air, ranting kayu, dan lain sebagainya. Ayah yakin ada salah satu di antara bangsa mereka yang tersinggung kepada di antara kalian. Ada hal yang membuat mereka menjadi usil, jahil, dan nakal pada manusia seperti kita. Tapi jangan khawatir, man. Makhluk yang sering mendampingimu termasuk salah satu makhluk yang masih disegani di gunung tersebut. Maka dari itu Andre dan Openg itu masih bisa bertahan sampai saat ini, dan ayah yakin mereka akan diketemukan. Setelah mendengarkan penjelasan dari ayah, aku akhirnya mengerti sebuah konsep saling menghargai, bahwa makhluk-makhluk tersebut sebenarnya juga ingin dihargai dan dihormati oleh manusia. Manusia tak boleh sombong, tak boleh angkuh, tak boleh sesuka hati merusak apa yang tersedia di sana. Sambil melamun, akhirnya aku pun tertidur di sofa sampai keesokan hari. Aku sangat letih dan sungguh membutuhkan tenaga yang sangat-sangat ekstra saat itu. Mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk kembali ke Merapi. Aku pun meminta izin pada ayah untuk kembali ke Gunung Merapi. Sesampainya di sana, tim SAR sudah berencana menghentikan pencarian. Namun karena ada beberapa sebagian yang masih yakin bahwa mereka masih hidup, akhirnya pencarian masih terus berlanjut, namun intensitasnya lebih tinggi. Seperti yang pernah aku sampaikan, salah satu anggota SAR senior juga berkata, kalau di Merapi ini ada orang hilang, pasti mayatnya ketemu. Tak mungkin tidak. Kalau belum ketemu, bisa dipastikan mereka masih hidup. Untung saja Andre dan Openg dulu pernah mengikuti pelatihan dari Sispala, bagaimana tahap-tahap bertahan di hutan dengan berbagai kondisi, dan akhirnya kini mereka harus mampu menyelesaikan ujian yang pernah diberikan oleh alam.
Sampai malam menjelang, lagi-lagi kami belum juga mendapatkan informasi keberadaan mereka. Rasa putus asa pun semakin sering muncul. Namun jika mengingat pernyataan dari tim SAR senior yang masih yakin mereka masih hidup, dan kepercayaanku kembali pulih. Ditambah lagi jika mengingat apa yang disampaikan oleh ayah hari kemarin bahwa mereka bisa dipastikan masih hidup. Di hari ke-6 pencarian, kami memperoleh kabar di posko bahwa ada warga yang menemukan 2 orang pendaki dalam kondisi sekarat. Info itu membuat kami berhamburan tumpah ruah tak tentu arah dan berkumpul di satu titik gelombang radio frekuensi telekomunikasi handy-talkie atau HT. Info tersebut diperoleh dari posko yang berdekatan dengan pemukiman warga. Ada 2 orang pendaki yang sedang kritis, Pak. Ganti. Unit 1, posko 1, laporan diterima. Mohon diinformasikan ciri-cirinya. Ganti. Sebagai informasi, Pak, korban pertama-tama bernama Andre dan korban kedua bernama Noviandi. Kondisi diamankan, Pak. Laporan selesai. Ganti. Laporan diterima, Pak. Korban memang benar orang yang kita cari, Pak. Mohon bantuannya diamankan, Pak. Kami akan menuju TKP. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Kami pun lalu bersorak berpelukan. Air mata sempat menetes di pelupuk mata kami. Mereka yang belum mengenal Andre dan Nopeng pun matanya sempat berkaca-kaca menyaksikan kisah heroik dalam pertempuran maut yang dilalui oleh Andre dan Nopeng. Setelah perbincangan antara anggota posko tempat kami berada dan posko tempat Andre Nopeng berakhir, kami langsung bergegas menuju lokasi di mana mereka berada. Didampingi beberapa wartawan pers, ambulans setelah kami tiba di lokasi, Andre dan Nopeng langsung dibawa ke RSAM atau Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi. Sungguh banyak yang tak menyangka dan menduga mereka berhasil keluar dari cengkeraman maut tersebut, dan usaha kami ternyata tak sia-sia. Ini merupakan segelintir kecil perjalanan epik yang kulalui menurut versiku sendiri. Kami berlima memiliki kisah yang berbeda, walaupun berada di dalam zona permainan teka-teki hidup yang sama. Perjalanan ini sudah lama terkubur dan sebagiannya ada yang terlupa. Karena aku hanya manusia yang tak pernah bisa sempurna. Namun aku selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan padaku. Tuhan punya rencana terbaik di atas segala kesulitan manusia. Oleh karena itu, usaha terbaik kita adalah selalu bersyukur.